Mohon penjelasan doa hari Rabu bulan Safar ini. Rabu terakhir bulan Safar. Bulan yang kemudian dikenal sebagai bulannya bala ya sebenarnya. Oke. Jadi apa namanya? Jadi karena itu kita dianjurkan memang untuk satu berdoa ya di hari Rabu itu. Eh, dan yang kedua bahwa di bulan Safar itu ada eh, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudian balaknya ya bencananya. Jadi kita dianjurkan untuk apa? eh, membacakan apa namanya doa secara khusus ya. Ada doa yang dianjurkan untuk kita baca di Rabu di hari Yaumul Arbi'ah ya Rabu terakhir daripada bulan Safar. Syafar itu. Jadi ini eh, disebutkan bahwa eh, bahkan dianjurkan untuk kita tidak melakukan kemudian untuk perjalanan ya anjurannya itu. Dan ada banyak lagi sebenarnya yang terkait dengan doa pada hari eh, pada Rabu terakhir di bulan Safar itu ya. Turunnya bala, kemudian bahwa apa eh, kemudian misalnya kita dianjurkan untuk berpuasa juga ya di saat itu dan memohon agar dijauhkan dari bencana. Sebagaimana ada banyak hal yang tentu saja mungkin terkait dengan bukan hanya pada ini ya pada Rabu misalnya di bulan Rajab itu juga ya maaf ya malam Jumat pertama di bulan Rajab misalnya itu malam Raqabah ya ada Rabu itu juga disebut sebagai pada bulan Safar itu sebagai apa yaumil nazlul bala ya turunnya bala bencana ya jadi karena itu kita dianjurkan pada bulan Safar ini dalam anjuran atau adab-adab ya di bulan Safar itu untuk mempersedikit kemudian perjalanan kita ya memperbanyak kemudian sodakoh kita kemudian juga memperbanyak juga ada banyak doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca di bulan-bulan Safar ini yang terkait sebenarnya terjauhkan dari bala karena bulan Safar itu dianggap sebagai bulan turunnya bala ya gitu. Dan memang dalam riwayat juga dikatakan bahwa pada bulan Safar itu kemudian bagaimana efek dari peristiwa Asyura itu muncul di bulan Safar ya. Turunnya kemudian dam ya, kemudian hujan darah, kemudian langit menjadi gelap ya. Bahkan banyak dalam riwayat disebutkan bahwa seakan-akan bahwa itu adalah turunnya bala yang Allah ingin timpakan azab yang Allah timpakan ingin timpakan kemudian pada penduduk Irak ya setelah kemudian peristiwa Asyura. Jadi karena itu memang kita dianjurkan pada bulan Safar ini untuk memperbanyak doa-doa khususnya ada doa yang khusus kita baca di hari terakhir Rabu ya. Kalau kita melihat beberapa doa ya, termasuk juga Al-Quran, ada doa yang spesifik disebutkan misalkan dalam diarah surah ya, laknat ya, laknat kepada orang jahat ya, pada manusia jahat. Termasuk dalam Al-Quran misalkan melaknat Abu Lahab ya, dan Hmm. sebagainya. Kalau kita juga bisa ya Ustaz ya, diperbolehkan juga, misalkan itu Israel, Zionis dan Iya, iya, Netanyahu iya, iya. misalkan itu. Eh, kan dalam mubahalah juga begitu kan. Betul. Jadi fanaja'alahum la'nah ya gitu kan. Hmm. Jadi maka Allah jadikan laknat gitu. Tapi melaknat ini berhati-hati ada hukumnya juga ya bahwa eh, tidak sembarang ya. Tapi ya orang-orang yang dilaknat itu adalah orang-orang yang jelas ya bahwa apa eh, dalam ini misalnya orang-orang pendusta misalnya terus kebenaran pada jalan Allah alal kadibin ya dan maka semuanya Allah akan menjadikan kemudian laknat pada orang-orang pendusta misalnya itu doa Rasulullah untuk orang-orang yang pendusta atau orang-orang yang zalim misalnya.
Itu juga eh, kita dianjurkan untuk melaknat itu ya sebenarnya. Jadi kita ini kan kadang-kadang begini juga ya. Apa kita melaknat setan misalnya itu ya. Itu satu hal yang memang dianjurkan dan diharuskan kita melakukan itu ya. Sehingga kemudian kadang-kadang kita pada konteks tertentu laknat menjadi sesuatu yang penting ya misalnya. Karena itu doa agar kehancuran ya, laknat itu. Pada Zionis misalnya, pada Amerika ini sudah satu keharusan. Kita mendoakan melaknat mereka agar Allah segera menghancurkan mereka ya. Karena mereka zalim ya. Dan zalimnya itu betul-betul kezaliman yang sangat dahsyat ya, yang belum pernah terjadi sepanjang zaman ya. Menggunakan seluruh kemudian kekuatan teknologi yang ada untuk menghancurkan manusia ya. Orang yang sudah tidak berdaya. Bahkan bagaimana anak-anak itu eh, yang sedang kemudian ingin mendapatkan makanan ditembakin. Hmm. Ini kan betul-betul kezaliman yang dahsyat di depan mata semua manusia dunia saat ini. Tapi kemudian karena dunia kita dikuasai oleh orang-orang yang mustakbirin ya, nah kita mendoakan kehancuran mereka. Itu satu hal yang merupakan keharusan. Tetapi laknat tidak boleh juga sembarang laknat ya. Gitu. Hmm. Karena misalnya contoh begini, kita tidak boleh kemudian melaknat seorang mukmin misalnya ya, orang beriman, karena hukum laknat itu ya, kalau dia tidak betul sebagaimana yang kita bayangkan, itu laknat itu jatuh pada kita. Yang kedua, bahwa haram kemudian hukumnya setelah terjadi pelaknatan itu, haram kemudian makanan yang ada dari dirinya itulah diharamkan kita secara fikih untuk memakan makanannya ya, gitu. Nah, ini artinya hati-hati kemudian kita dalam melakukan laknat juga ya. Laknat itu harus jelas pada objek yang memang sudah Allah tunjukkan ya. Barangkali ada closing statement, kemudian doa. Ya, bahwa doa ini menjadi senjata ya bagi orang-orang beriman sebagaimana Rasulullah mengatakan doa silahul mukmin. Senjata bukan hanya kemudian untuk mencegah bencana, menghindari kehancuran, tapi senjata kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah hiasan bagi orang-orang yang beriman. Semakin tinggi kualitas keimanan seorang, semakin dalam dan panjang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi wal absar. Ya mudabbirul laili wan nahar. Ya muhawilal hawil wal ahwal. Hawil halana ila ahsani hal. Bihurmatin Muhammadin wa ali Muhammad. Ya arhamar rahimin. Ya wahai yang membolak-balikkan hati dan pandangan. Wahai yang mempergilirkan malam dan siang. Wahai yang merubah-rubah keadaan. Rubahlah keadaan kami dengan menjadi sebaik-baik keadaan demi kemuliaan Muhammad dan keluarga Muhammad. Wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.